Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam kuliah rekayasa pondasi 2 pertemuan ke-3. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang kapasitas dukung pondasi dalam di tanah kohesif. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua, kita telah membahas tentang kapasitas dukung pondasi dalam di tanah granuler. Nah, sekarang giliran di tanah kohesif. Nah, sebelum kita melanjutkan ke kapasitas dukung tiang di tanah kohesif, kita akan membahas tentang kapasitas dukung tiang statis atau mereview dari pertemuan yang kemarin. Di pertemuan kemarin kita sudah menurunkan rumus-rumus kapasitas dukung tiang statis. Nah, ini rumus umumnya ini sudah kita turunkan di pertemuan kemarin. Nah, kita review sebentar. Nah, kapasitas dukung ultimate neto kemarin terdiri dari kapasitas dukung end bearing atau ujung tiang, ujung bawah tiang ditambah dengan friction atau ditambah dengan gesekan di sekeliling tiang atau skin friction. Terus dikurangi berat pile. Nah, ini sudah kita bahas. Nah, terus kapasitas end bearingnya itu apa? Kapasitas end bearing kemarin sama dengan luas cross section atau luas bearingnya, luas ujung bawahnya itu dikali ini luas ujung bawah ini dikali kapasitas end bearing dalam satuan tekanan. Bedanya ini satuan gaya, ini satuan tekanan atau satuan tegangan. Nah, terus kapasitas dukung end bearing ini kita jabarkan jadi ini seperti rumus fondasi dangkal. Nah, bedanya dengan rumus fondasi dangkal apa? Bedanya dengan rumus fondasi dangkal, di rumus fondasi dangkal di sini ada ditambah di dalam kurung ini ya, ditambah setengah atau ditambah kemarin ditambah B atau diameter N. Oh, ini sama merah nggak kelihatan ya, ganti dulu warnanya. Nah, ini ditambah diameter oh, ini biru juga. Hitam. Nah, ini ditambah diameter dikali N gamma bintang. Nah, kemarin rumusnya seperti ini. Ini terus ini dalam kurung ya ini. Nah, dalam kurung. Rumusnya kemarin seperti ini. Nah, terus NC bintang ini apa kemarin? NC bintang ini faktor bentuk untuk kohesi dikali faktor kedalaman untuk kohesi dan faktor kapasitas dukung kohesi. Ini ya. Nah, sampai sini. Nah, terus NG bintang apa? Ini juga sama. NG bintang sama dengan faktor H untuk shape, untuk bentuk dikali faktor H untuk kedalaman dikali N H. Nah, di sini juga sama. Kemarin di sini N gamma sama dengan setengah di sini ada gammanya ya. Ini ada gamma. Nah, setengah F gamma S dikali F gamma D dikali N gamma. Nah, ini kemarin dirangkum jadi NC bintang, NG bintang dan N gamma bintang. Nah, terus kenapa suku ketiga hilang kemarin? Kemarin karena PB sama dengan gamma dikali
kedalaman L dikali kedalaman. Sedangkan apa namanya? Ini suku ketiga ini hanya D diameter. Nah, karena D sangat lebih kecil daripada daripada L kedalaman fondasi, sehingga D bisa diabaikan. Ini bisa diabaikan, bisa kita coret. Misalnya pakai hijau, ini bisa kita coret. Nah, tinggal dua suku ini kemarin. Ini ya. Ini penurunannya kemarin seperti itu. Kalau mau lebih panjang lebar penurunannya bisa lihat di video yang kemarin. Terus kapasitas dukung friction atau skin friction itu sama dengan adhesi di sekeliling tiang ditambah sigma normal. Nah, sigma normal ini atau tegangan tanah lateral. Ini tekanan tanah lateral. Tekanan tanah lateral. Nah, tekanan tanah lateral dikali tangan phi D. Ini friksi antara tiang dan tanah. Kadang-kadang ada yang nulis delta. Nah, tekanan tanah lateral apa? Koefisien tekanan tanah dikali tekanan over burden. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk tanah apa namanya? Umum. Terus kemarin untuk tanah granuler C-nya bisa kita coret karena C-nya sama dengan 0 sehingga suku pertama ini hilang. Nah, suku pertama hilang. Suku pertama ini hilang. Nah, tinggal PB and Hi bintang. Terus kemarin untuk frictionnya CD-nya juga hilang. Karena kenapa hilang? Sama dengan 0. Tinggal ini, tinggal suku kedua. Nah, kira-kira seperti itu. Rangkuman dari kuliah kita pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita mau ke kapasitas dukung tanah kohesif. Nah, ini kalau bisa kita tulis lengkap lagi, ini adalah N bearingnya. Ini kontribusi N bearing. Terus yang bawah kontribusi dari skin friction. Nah, yang bawah adalah kontribusi dari skin friction. Nah, terus ini kalau bisa kita tulis lengkap dulu, kita tulis lengkap lagi. N Hi bintang. Terus ditambah delta, D. D itu dimensi atau diameter atau lebar. Kalau di fondasi dangkal kita tulis B, di fondasi dalam kita tulis D. Terus dikali gamma dikali N gamma. Ini sama yang rumus yang tadi. Nah, ini sudah tadi alasannya kita abaikan, sudah kita jelaskan ya. Ini saya coret, yang ketiga ini saya coret. Nah, tinggal ini. Terus kenapa NH bintangnya hilang? Nah, kalau kita lihat lagi, kita lihat faktor kapasitas dukung ini, NC, NH, N gamma, itu tergantung dari phi. Coba adik-adik lihat lagi tabel-tabel faktor kapasitas dukung. Nah, kita lihat lagi. Misalnya punyanya Terzaghi, punyanya Meyerhof, dan lain-lain. Kita lihat lagi. Nah, ternyata NC, NH, sama N gamma itu tergantung dari phi. Nah, untuk tanah kohesif, phi-nya sama dengan 0. Nah, kalau adik-adik lihat lagi, NH-nya untuk phi sama dengan 0 itu 1. Nah, NH-nya itu 1. Nah, sehingga ini
tadi tinggal PB, suku kedua tinggal PB. Jadi ini saya hapus yang suku kedua. Kenapa? Karena dia tinggal satu, bukan tinggal satu, apa namanya, sama dengan satu. Nah, tinggal seperti ini. CU apa? CU dalam kurung B, CUB itu apa namanya? Kohesi tidak terdrainasi di tanah bagian ujung bawah tiang. Nah, ini kohesi tidak terdrainasi di bagian ujung tiang bawah, bukan tiang atas tapi yang bawahnya. Nah, ini ya. PB apa PB? Ini tekanan over burden. Tekanan over burden. Nah, sekarang komponen kedua end bearing adalah skin friction. Nah, skin frictionnya kok tinggal CD. Oke, kita tulis ulang lagi. Kita tulis biar jelas. Tadi rumusnya skin friction apa? C adhesi CD ditambah sigma. Sigma adalah tekanan tanah lateral. Terus tangan delta. Delta apa? Apa namanya? Delta adalah gesekan antara tiang dan tanah. Nah, kalau apa namanya? Phi-nya 0 untuk tanah kohesi, Phi-nya 0 berarti deltanya juga 0. Nah, ini 0 hilang, tinggal CD, tinggal adhesi. Nah, adhesi nanti bisa didekati dengan macam-macam. Salah satunya pakai alfa. Nah, pakai faktor reduksi. Ini faktor reduksi. Jadi apa namanya? Faktor reduksi ini ada D. D itu apa? Di sekeliling skin friction. Nah, jadi apa? Kohesi tidak terdrainasi di sekeliling skin friction. Nah, ini ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang menyebut kohesi tidak terdrainasi itu kuat geser tidak terdrainasi, sama saja. Tapi sama saja apa namanya? Tapi di sini kita pakai CU. Nah, CU kalau CU itu biasanya dibaca kohesi tidak terdrainasi. Terus ada lagi SU. SU kuat geser tidak terdrainasi. Ini SU itu biasanya besarnya sama dengan CU. Ini ya. Nah, umumnya sama dengan CU. Nah, ini rumus umum apa namanya? Rumus umum kapasitas dukung di tanah kohesif.